Hari ini kita kedatangan Daihatsu Xenia tahun 2023 dari kota Surabaya. Jadi datang jauh-jauh dari Surabaya ke Semarang dengan keluhan. Pertama, suara hujan kerasa banget ke dalam kabin. Terus road noise atau suara ban kerasa ke dalam kabin. Dan suara sekitaran kerasa ke dalam kabin. Dan setelah kita bongkar, kondisinya seperti ini. Ternyata sang owner dari mobil ini, beliau pernah menambahkan rubber batil di bagian kanan belakang. Tapi hanya di bagian kanan belakang. Di bagian sebelah kirinya nggak ada. Di bagian lantai dan bagian plafon juga nggak ada. Ternyata setelah saya tanya, itu keluhannya di bagian sebelah kanan belakang itu ada suara-suara asing seperti dek yang bergetar. Dan setelah kita bongkar, saya pelajarin. Ini diganjel dengan lapisan rubber batil. Merek itu, saya juga pakai merek itu. Tapi ternyata masih tetap ada suara-suara asingnya. Oke, nggak masalah. Ini kita bersih-bersih. Langsung kita putusin. Kita mau ngasih full rapet satu kabin. Meliputi bagian plafon, 5 pintu, lantai, kolong ban depan, tepung belakang, dan lambung belakang. Ini masih kosong, nggak ada peredam sama sekali. Tuh ya, masih bener-bener bawaan pabrik. Tutupan pintunya. Nih, saya tutup pelan. Getar bagian sini, getar bagian sini. Tuh. Terus di bagian atap. Cuma pakai tangan. Suaranya gema banget di bagian lambung. Pintunya sendiri. Oke, nggak masalah. Nanti di akhir video kalian bakalan saya liatin perubahannya benar-benar beda banget. Terus untuk bawaan pabrikannya sendiri, itu ada peredam bawaan pabrik, yaitu peredam aspal, sebagian-sebagian. Jadi peredamnya itu tuh hanya di bagian bawah-bawah jok, sedikit di bagian bawah dashboard, sedikit sekali. Sama di bagian lantai tengah, itu ada peredaman sedikit aspal bawaan pabrik. Itu nggak bisa dilepas, jadi langsung kita bersihkan, terus kita gas, kita timpa dengan lapisan rubber batil. Jadi kondisi awal, itu di bagian kolong depan seperti ini. Setiap pengerjaan mobil apapun, itu setelah kita jack stand, jadi pertama kita dongkrak dulu, habis itu kita lepas bannya, kita jack stand, setelah itu kita cuci bersih. Jadi kalau kalian bertanya kan, kalau sudah ada plain coat-nya gimana? Lah ini ada plain coat-nya. Plain coat itu nggak masalah, kita punya treatment-nya. Gimana caranya biar peredam ini bisa nempel, lengket banget, nggak bakalan lepas walaupun sudah ada plain coat-nya. Jadi cara awal itu seperti ini, kita cuci bersih dulu. Dan bukan sekedar 1 kali, tapi kita cuci sampai dengan 6 kali. Biar di bagian kolong itu bener-bener bersih, nggak ada kotoran, nggak ada fat, nggak ada pasir. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Xenia ini sekarang posisi jam setengah 10, nanti kurang lebih jam 6 sore, mobil sudah siap serah terima kunci.
Oke, lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu paling belakang. Sudah rapet banget dengan lapisan rubber batil masuk ke dalam kabin. Mulai dari lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard, plafon, full rapet dengan lapisan rubber batil, pintu-pintu, tepong, lambung, semua sudah full rapet dengan lapisan rubber batil. Dan untuk pola lapisannya, di bagian plafon ini ada 2 lapis rubber batil. Di bagian bawahnya dashboard, totalnya itu ada 4 lapis rubber batil. Terus di bagian tepong, totalnya ada 3 lapis. Jadi udah bener-bener rapet banget. Terus untuk bagian pintu, pintu ada 2 lapis. Lapisan sisi plat dalam dan plat luar. Terus untuk ke bagian kolong depan, seperti ini kolong depan dari Daihatsu Xenia. Ini udah kita kasih 2 lapis rubber batil. Nanti sebelah sini kita finishing dengan cat hitam, dan bagian sebelah sini kita finishing dengan lapisan peredam foam. Ini berlaku untuk semua lapisan rubber batil yang kita pasang di mobil ini. Jadi setelah kita roller dengan roller karet, kita finishing lagi dengan roller pola. Jadi manfaatnya adalah si peredam rubber batil ini sudah benar-benar mengikuti kontur dari plat-plat bodi. Jadi efek yang kita dapatkan adalah hasil redaman semakin maksimal. Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu paling belakang. Sudah rapat banget dengan lapisan peredam foam. Masuk ke dalam kabin mulai dari bagian paling belakang, tepong, lambung, lantai full, termasuk ke bagian baliknya dashboard. Kelihatan ya itu yang kuning-kuning, foam kita sudah sampai ke bagian firewall-nya. Terus ke bagian plafon, udah benar-benar rapat banget dengan lapisan peredam foam. Terus untuk di bagian kolong depan, seperti ini kolong depan setelah kita finishing dengan lapisan peredam foam. Jadi udah benar-benar rapat banget. Sebelah sini sudah kita kasih cat hitam, dan bagian sini kita finishing dengan peredam foam. Jadi si foamnya itu nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil. Sementara trim plastik penutupnya juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Ini adalah buktinya kalau peredam kita bukan sekedar sampai di bagian kaki, tapi ini kamera saya masukin ya. Ini kan laci saya lepas. Tuh, yang warna kuning itu adalah lapisan peredam foam kita dan sudah sampai ke mantok baliknya dashboard. Begitu juga dengan bagian di baliknya setir, juga sama. Itu kan ada pedal gas, pedal rem. Kamera saya masukin. Kelihatan kan kalau lapisan peredam foam kita sudah benar-benar sampai balik dashboard. Terus untuk di bagian yang paling sering orang lewatin, nih, di plafon, di bagian tekukan sini. Dalamnya juga sudah kita isi dengan lapisan peredam foam. Oke, habis ini kita cuci tangan sampai dengan 5 kali.
biar benar-benar bersih. Setelah itu mulai kita kembalikan semua yang sudah kita bongkar dengan pola dari atas ke bawah. Sementara di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik seperti ini. Jadi dia udah benar-benar empuk banget. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di bagian plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah benar-benar nggak akan ada suara-suara asing. Oke, sekarang posisi jam 5 sore dan kalian bisa lihat semua sudah terpasang utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Mulai dari bagian plafon, bener-bener presisi, nggak ada yang retak, nggak ada kotoran, nggak ada yang mangap ataupun benggang. Jok-joknya juga aman, dek-deknya aman, semua lurus, presisi. Karpet-karpet juga kembali utuh lagi. Sebagai contoh, di bagian sebelah sini bener-bener ketemu semua natnya, nggak ada yang mangap, nggak ada yang benggang. Terus di bagian door trim, dia lurus, presisi banget. Tutupan pintunya, saya tutup pelan ya. Maknyus banget, saya tutup kenceng. Nggak ada getaran dan ini enteng loh, ini nggak berat. Terus suara plat bodinya, asli ini padat banget. Bener-bener beda banget sama kondisi waktu masih standar. Oke, sekarang sebelum kita test drive, kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Oke, ini kita starter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Aman semuanya, jadi jam menunjukkan 16.59, jam 5 sore. Terus yang merah ini adalah logo parking brake. Saya lepas handbrake, saya tarik lagi, saya lepas, saya tarik lagi. Aman semuanya. Sekarang kita cek lampu utama aman, lampu jauh aman, fog lamp aman, sen kiri aman, sen kanan aman, hazard aman. Dan sekarang kita cek kamera mundur juga aman banget. Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita masuk ke medan perumahan. Kalian dengerin suara bannya. Kita di speed 60. Ini aspal medium. Aspal kasar. Asik ya, aspal kasar aja dilewatin dengan halus. Jadi suara ban itu bener-bener berkurang drastis. Suara sekitaran nih. Mobil-mobil dengan jarak di sebelah kita lirih banget suaranya, maknyus banget, luar biasa. Daihatsu Xenia ini datang jauh-jauh dari Surabaya ke Semarang, nggak sia-sia. Bener-bener sekarang kabinnya beda banget sama tadi pagi waktu saya nyoba sebelum kita ambil gambar. Bener-bener luar biasa. Saya bukan promosi, tapi bener-bener nyata banget. Jadi suara ban itu berkurang banget, suara sekitaran menjauh. Sayang ini kondisi lagi nggak hujan kan, lagi terang banget. Tapi kalau hujan, saya jamin suara hujan di bagian plafon itu benar-benar berkurang banget. Cuman ada pasti suara di bagian kaca. Jelas kalau kaca nggak akan ada obatnya. Tapi untuk di bagian bodi sudah benar-benar jos sekarang. Jadi pengerjaan kita tadi mulai jam 9.30, 10, sekarang jam 5 lewat seperempat.
mobil sudah siap serah terima kunci dan sudah jadi. Untuk total biaya peredam seperti ini habisnya di angka Rp6.750.000. Pengerjaan 1 hari ditunggu aja bisa. Mobil ini datang dari kota Surabaya tadi pagi dan sekarang matahari masih ada, langsung gas balik ke kota Surabaya. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio di mobilnya biar kendaraannya jadi semakin maknyus, semoga segera terkumpul dan bisa segera terwujud. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Ciao!